Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita di pekan ke-5 ya. Pekan ke-5 setelah minggu lalu ada kuis. Maka di pekan ke-5 ini kita masuk ke materi PDB order 2 linear. Jadi kemarin sebelum kuis kita sampai materi PDB order 1 ya. Ada PDB order 1 pemisah variabel terpisah. Ada metode PDB order 1 yang eksak, non-eksak, kemudian order 1 yang linear. Dan sedikit tambahan ada yang ordernya PDB order 1 tipe Bernoulli. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya terkait PDB order 2 linear. Jadi yang muncul nanti adalah turunan pangkat turunan kedua ya, turunan kedua yang akan muncul secara eksplisit di persamaan diferensial biasanya. Nah, jadi sebetulnya idenya kalau semisal ada persamaan diferensial biasa order 2 tetapi dia tidak muncul y-nya secara eksplisit gitu ya. Jadi misalkan kita tahunya turunan kedua dari y seperti ini ya. Jadi kita tahu turunan kedua dari y sama dengan suatu fungsi fx. Ya, berarti kita cukup gunakan 2 kali integrasi terhadap turunan kedua. Jadi integral pertama menghasilkan turunan pertama, integral kedua dari turunan kedua akan menghasilkan fungsi itu sendiri, gitu ya. Jadi 2 kali integral terhadap x dari fungsi y dot sama dengan fx bisa dituliskan sebagai yx integral 2 kali dari fx dx ditambah suatu fungsi yang linear terhadap x gitu ya, atau fungsi polinom pangkat 1 terhadap x. Kemudian kalau saya punyanya turunan 2 kali dari y tapi fungsi y gitu ya, berarti integralnya gimana? Nah, berarti kita integralkan juga 2 kali terhadap x sehingga kita bisa dapatkan bentuk umumnya adalah begini gitu ya. Jadi sekarang f-nya karena kita taunya dia fungsi terhadap x, kalau diintegralkan 2 kali terhadap x ya sebetulnya tinggal diintegralkan saja ya, berarti dilihat sebagai konstan gitu ya. Jadi kalau bisa diselesaikan dengan cara yang paling mudah, selesaikan dengan cara yang paling mudah. Itulah kenapa kita belajar PDB order 1 dulu. Karena kalau misalkan kita ketemu PDB yang order lebih dari 1, kemudian sulit untuk diselesaikan, kita mungkin bisa coba atau mau dicari solusinya, maka kita bisa coba dengan mencari metode yang cocok atau mereduksi PDB itu menjadi order 1. Nah, gitu. Kalau metode di order 1 kita tidak tahu, jadi akan repot sendiri gitu ya. Jadi metode yang kemarin yang di PDB order 1 jangan dilupakan ya. Metode pemisahan variabel, metode eksak, metode order 1 linear itu jangan dipisahkan. Karena di sini PDB order 2 linear itu satu tingkat di atas PDB order 1 linear. Jadi meningkat 1 ya. Tentunya hal-hal yang berlaku di order 1 linear juga masih akan berlaku di PDB order 2 linear. Ya. Oke, sebelum kita membahas bagaimana metodenya, kita bahas dulu bentuk umumnya. Jadi kalau PDB order 1 linear kemarin itu tidak ada bentuk ini ya. Jadi px-nya di sini pangkatnya pangkat 1, y-nya di sini. Oh, jadi muncul si y double aksen di sini ya. Nah, kalau PDB order 1 linear kan kemarin yang muncul adalah bentuk order 1 yang muncul adalah turunan pertama. Sedangkan kalau order 2 yang muncul paling tinggi adalah turunan kedua gitu ya. Jadi y double aksen ditambah suatu fungsi x kita sebut px dikali y aksen ditambah x dikali y sama dengan rx gitu ya. Nah, di sini saya juga punya beberapa definisi yang similar dengan PDB order 1 linear di mana kita sebut kalau rx-nya itu fungsi rx ini sama dengan 0, maka kita sebut PDB order 2-nya adalah PDB order 2 linear dan homogen. Kalau Rx-nya tidak sama dengan 0, jadi hanya memuat Y double aksen, Y aksen Y dan perkalian dengan X gitu ya, tanpa memunculkan suku fungsi X secara eksplisit, maka kita sebut dia
homogen. Kalau fungsi X yang muncul secara eksplisit dan tidak berkaitan dengan atau tidak dikalikan dengan Y ataupun Y aksen ataupun Y double aksen, maka kita sebut PDB tersebut adalah PDB yang tidak homogen, ya. Kenapa harus diklasifikasikan, Bu, menjadi homogen dan tidak homogen? Kalau bisa kita klasifikasikan, itu akan lebih mudah untuk mencari solusi. Jadi nanti akan kita tunjukkan bahwa ternyata solusi dari PDB non homogen atau tidak homogen itu juga sebelum mencari solusi tidak homogen, kita juga perlu mencari solusi yang homogen. Jadi tidak bisa terpisahkan sebetulnya antara solusi dari PDB homogen dan tidak homogennya, ya. Oke, selain itu saya juga punya konstanta persamaan diferensial biasanya, yaitu P dan Q, gitu ya. Itu adalah konstanta. Nah, kalau P dan Q ini kan secara umum dia fungsi terhadap X, ya. Ini fungsi terhadap X. Kalau ternyata ini kan sebetulnya koefisien, ya, kita sebut sebagai koefisien dari persamaan diferensial biasa kita. Kalau koefisiennya ini fungsi X secara umum, berarti dia bukan koefisien yang konstan. Tetapi ketika fungsi P dan fungsi Q ini hanya merupakan suatu konstanta, maka kita sebut PDB kita merupakan PDB dengan koefisien yang konstan, ya. Oke, kemudian jadi tadi sudah belajar tentang homogen, non homogen terkait dengan fungsi Rx-nya, ya, sama dengan 0 atau tidak. Kemudian PDB itu koefisiennya konstan atau koefisiennya variabel. Kalau konstan berarti P dan Q-nya adalah konstanta, kalau variabel P dan Q-nya adalah suatu fungsi X, gitu ya. Ini contoh biar lebih terbayangkan. Jadi seperti apa sih sebetulnya, gitu ya. Bagaimana mengklasifikasikannya? Nah, ini bisa dilihat di sini. Ini PDB order 2, ya, karena turunannya turunan kedua. Kemudian dia adalah PDB non homogen. Kenapa non homogen? Karena Rx saya itu tidak sama dengan 0, ya. Rx-nya adalah eksponensial min X dikali cos X. Dia masih bertipe linier. Kenapa? Karena pangkat dari Y double aksen maupun pangkat dari Y pangkat 1. Oke. Kemudian untuk contoh kedua, ini juga masih PDB order 2 karena yang muncul adalah turunan kedua. Kemudian dia koefisiennya koefisien variabel, ya, koefisien variabel dengan Rx-nya sama dengan 0. Karena Rx-nya sama dengan 0, maka kita sebut dia PD homogen. Gitu, ya. Kemudian yang contoh ketiga, di sini juga masih order 2 karena yang muncul sampai turunan kedua, gitu ya. Dia sifatnya homogen, tetapi hati-hati dia tidak linier. Kenapa tidak linier? Karena ada perkalian antara turunan fungsi Y dengan fungsi itu sendiri. Jadi di sini ada perkalian Y double aksen dikali Y, ini adalah suku nonlinier. Begitu pula suku yang kedua, Y aksen kuadrat juga suku nonlinier. Kenapa? Karena pangkatnya pangkat 2, ya. Jadi linear itu kalau pangkatnya Y double aksen, pangkatnya Y aksen, atau pangkatnya Y itu 1. Kalau pangkatnya 2, dia sudah nonlinier. Kalau dia dikalikan dengan turunannya atau fungsinya itu sendiri, dia juga non-linear, gitu ya. Jadi yang contoh ketiga adalah contoh PDB order 2 non-linear. Oke. Jadi ini istilah-istilah yang harus bisa dipahami dan kan harus bisa mendefinisikan, ya. Kalau diberikan PDB order 2 seperti ini, dia tipenya apa? Homogen, tidak homogen. Karena kalau nggak tahu tipenya homogen atau tidak homogen, ya nggak bisa pakai metode untuk menyelesaikannya, gitu ya. Jangan sampai salah, ternyata dia PD-nya tidak homogen, kalian selesaikan pakai PD homogen, ya keliru nanti, ya, hasilnya. Kemudian PD-nya itu homogen, kalian selesaikan dengan tidak homogen, ya nggak ketemu-ketemu juga nanti hasilnya, gitu ya. Kemudian ini kita bahas metodenya untuk PD linear. Kalau non linear berarti nggak bisa pakai cara yang kita pelajari di materi kali ini, gitu ya. Oke. Kemudian sebelum kita bahas terkait solusi, gitu ya, ternyata ada hal yang menarik untuk dilihat dari solusinya PDB order 2 linear yang homogen. Kenapa menarik?
Jadi kalau semisalkan saya punya Y1 dan Y2 adalah solusi dari PDB order 2 linear dan homogen, hati-hati ya, homogen, linear homogen. Jadi X-nya sama dengan 0. Koefisiennya boleh koefisien variabel ya, tidak harus koefisien konstan. Maka kombinasi linear dari dua buah solusi itu kita bisa tuliskan sebagai Y sama dengan suatu konstanta dikali Y1 ditambah suatu konstanta dikali Y2. Jadi kombinasi linearnya dari Y1 dan Y2 ini yang kita sebut sebagai Y, ini juga merupakan solusi dari PDB order 2 linear homogen. Saya ulangi ya. Jadi semisal misalkan saya punya persamaan diferensial biasa linear homogen ini. Ternyata saya bisa menemukan ada solusi Y1 dan ada solusi Y2, di mana Y1 tidak sama dengan Y2, gitu ya. Dan juga bukan kelipatannya. Jadi Y1 dan Y2 Y1 bukan kelipatan Y2, Y1 juga tidak sama dengan Y2. Maka kombinasi linear dari Y1 dan Y2 yang saya tuliskan sebagai C dikali Y1 ditambah C2 dikali Y2, atau saya tuliskan sebagai Y di sini, juga merupakan solusi. Ya. Jadi ini hal yang berbeda dengan PDB order 1 linear homogen. Kalau PDB order 1 linear homogen, kalian hanya akan menemukan satu solusi yang bergantung dengan satu konstanta. Anggap solusinya kan berbentuk begini kemarin ya. Nah, jadi saya hanya akan menemukan satu solusi umum. Kalau di PDB order 2, karena sampai turunan kedua, maka saya akan punya dua solusi yang saling bebas linear. Nah, dua solusi yang saling bebas linear ini bisa dikombinasikan sehingga kombinasi linear dari dua buah solusi yang bebas linear ini juga merupakan solusi dari PDB order 2 linear homogen. Ya, ini teoremanya, ini fundamental teorem. Jadi ini yang kita gunakan ya, sifat ini kita gunakan. Buktinya bagaimana? Kalau misalkan Y1 dan Y2 adalah solusi dari PDB homogen ini, PDB linear homogen ini, dan Y kombinasinya gitu ya. Karena Y1 dan Y2 adalah solusi dari persamaan diferensial biasa linear homogen, maka Y1 akan memenuhi PDB-nya, Y2 juga memenuhi PDB-nya. Kemudian coba kita hitung Y double aksen. Nah, karena Y-nya adalah C1, Y1 plus C2, Y2, Y double aksennya adalah C1, Y1 double aksen ditambah C2, Y2 double aksen. Di mana Y2 double aksen itu bisa saya gantikan dengan min PX Y1 aksen min HX dikali Y1. Y2 double aksen bisa saya gantikan dengan min PX Y2 aksen ditambah HX Y2. Ya, jadi dituliskan di bawahnya ini. Oke. Kemudian kita coba sederhanakan hasil yang sudah diperoleh. Kita akan dapat min PX C1 Y1 aksen ditambah C2 Y2 aksen min HX C1 Y1 aksen ditambah C2 Y2 aksen. Ya. Perhatikan bahwa C1 Y1 aksen plus C2 Y2 aksen sama dengan Y aksen. C1 Y1 aksen plus C2 Y aksen sama dengan Y aksen. Ya, sehingga jelas bahwa Y double aksen akan sama dengan min PX Y aksen dikurangi HX Y aksen. Kalau saya jadikan satu ruas semua di ruas sebelah kiri, maka saya dapat Y double aksen ditambah PX Y aksen ditambah HX dikali Y aksen sama dengan 0. Artinya apa? Artinya ini adalah PDB order
dua linear homogen kita ya yang di awal. Jadi ternyata Y yang sama dengan C1Y1 ditambah C2Y2 ini juga merupakan solusi dari PDB order 2 yang linear dan homogen ini. Gitu ya. Jadi nanti kalau ketemu solusi, jadi solusinya apakah Y1, Y2? Oh, ternyata solusinya tinggal dikombinasikan saja antara Y1 dan Y2, biar nggak bingung ya. Solusinya jadi yang mana? Nanti mahasiswa A jawab solusinya Y1, Bu. Mahasiswa B jawabnya solusi umumnya Y2, Bu. Padahal yang betul harusnya solusi umumnya adalah kombinasi linear dari Y1 dan Y2. Gitu ya. Oke. Catatan, perlu saya highlight bahwa teorema ini atau prinsip superposisi tadi, di mana solusi dari PDB-nya adalah kombinasi linear dari solusi, hanya berlaku untuk PDB yang homogen dan linear. Jadi kalau PDB-nya non-homogen walaupun linear itu tidak berlaku. Kalau PDB-nya homogen non-linear nggak berlaku. Kalau PDB-nya non-homogen linear juga nggak berlaku. Ya, jadi harus homogen dan linear. Gitu ya. Oke. Lanjut ke konsep selanjutnya terkait solusi umum dan basis. Jadi solusi umum dari PDB order 2 linear homogen pada interval buka adalah solusi 1 dengan Y1 dan Y2 merupakan basis. Solusi 1 itu maksudnya Y, solusi umumnya berbentuk Y sama dengan C1Y1 ditambah C2Y2 gitu ya. Dengan Y1 dan Y2 merupakan basis dari solusi 4. Nah, basis ini apa gitu ya? Konsep basis di sini berbeda dengan basis data ya. Jadi basis di sini adalah basis secara aljabar. Kalau kalian ingat lagi materi di aljabar linear elementer, kita punya namanya vektor basis. Ya. Ada syarat vektor basis, yaitu vektor basis itu haruslah saling bebas linear atau saling tidak kelipatan satu sama lain ya. Jadi dia dikatakan basis ketika saling bebas linear. Ya, jadi satu-satunya solusi yang bisa membuat K1Y1 ditambah C2Y2, K2Y2 lah, sama dengan 0 hanyalah K1 sama dengan 0 dan K2 sama dengan 0. Ketika K1 dan K2 tidak sama dengan 0, maka K1Y1 ditambah K2Y2 tidak akan sama dengan 0. Ya. Jadi dia harus bebas linear. Satu-satunya solusi yang membuat K1Y1 ditambah K2Y2 sama dengan 0 adalah K1 K2 sama dengan 0. Itu definisi dari basis gitu ya. Jadi saling bebas linear. Gampangannya basis itu Y1, Y2 gak kelipatan satu sama lain lah. Ya, kalau dia bergantung linear, lawannya bebas linear, maka ada K1 dan K2 yang tidak sama dengan 0 yang bisa membuat K1 dikali Y1 ditambah K2 dikali Y2 sama dengan 0. Artinya, saya bisa tuliskan Y2-nya menjadi sama dengan min K1 per K2 Y1 gitu kan ya. Nah, artinya apa? Ya berarti kan Y2 kelipatannya dari Y1 ya, dengan faktor kelipatan sebesar min K1 per K2. Jadi selama Y1 dan Y2 bukan kelipatan satu sama lain, maka Y1 dan Y2 ini adalah basis, saling bebas linear, basis solusinya. Kemudian, ya, ini juga definisi bahwa basis juga merupakan fungsi, berarti bahwa fungsi Y1 dan Y2 saling bebas linear. Oke, jadi kita harus jamin bahwa Y1 dan Y2 ini bukan kelipatan satu sama lain ya. Oke. Nah, ini adalah initial value problem. Initial value problem itu sebetulnya bahasa Indonesia masalah nilai awal ya, masalah nilai awal. Jadi yang kita tahu adalah nilai di awal.
Kalau di PDB order 1, saya hanya punya satu nilai awal. YX0 sama dengan Y0 katakan. Ini adalah IVP atau Initial Value Problem untuk PDB order 1. Kalau PDB order 2, karena dia turunannya turunan kedua ya, kita tahu keterkaitan antara turunan kedua, turunan pertama, dan fungsi yang tidak diketahui itu sendiri. Artinya informasi yang diperlukan bukan hanya nilai fungsi di awal. Kita juga butuh satu informasi lain. Untuk masalah nilai awal yang kita tahu adalah turunan fungsi, turunan pertama fungsi di awal. Ya, ini saya sebut saja ini alfa biar enak. Oh, di situ saya tulis ya. Atau bisa K0 K1 ya, intinya K0 K1 maupun alfa beta ini adalah elemen bilangan real. Ya, konstanta. Jadi kalau di PDB order 1 hanya ada satu nilai awal, YX0 sama dengan alfa. Kalau di PDB order 2 kita akan punya dua nilai awal. Nilai fungsi di suatu titik awal dan nilai turunan pertama fungsi di suatu titik awal. Jelas ya? Karena kita taunya adalah keterkaitan turunan kedua dengan turunan pertama dengan fungsi itu sendiri. Artinya informasi yang kita peroleh atau informasi yang kita tahu harus lebih banyak tentang nilai awalnya. Nah, kalau sudah tahu nilai awalnya adalah K0 dan kecepatan awal atau turunan pertama di X0-nya adalah K1, maka kita bisa dapatkan solusi umum yang tadi bentuknya Y sama dengan C1 Y1 ditambah C2 Y2, kita bisa cari nilai C1 dan C2-nya. Jadi sudah tidak lagi muncul di solusi khusus. Gitu ya. Jadi sebetulnya konsepnya sama dengan PDB order 1. Kalau solusi umum dia masih memuat konstanta sembarang C. Kalau solusi khusus di PDB order 1 nggak ada lagi konstanta C. Konstanta C-nya sudah digantikan dengan suatu nilai yang berkaitan dengan nilai awal. Kalau initial value problem, karena kita tahu, karena untuk initial value problem untuk PDB order 2, kita punya dua nilai tidak diketahui. Dua konstanta tidak diketahui, yaitu C1 dan C2. Konstanta sembarangnya jadi ada dua ya. Sehingga solusi khususnya dengan memanfaatkan nilai awal ini dan turunan pertama yang sudah kita ketahui, kita bisa mendapatkan nilai C1 dan C2 sehingga tidak lagi bergantung dengan C1 dan C2. Ya, jadi sudah diganti dengan kondisi awalnya seperti apa. Jelas ya? Sampai sini ya? Oke. Ini adalah contoh soal. Jadi kita tahu PDB order 2 linear homogen begini. Jadi ini sudah ada syarat awalnya ya. Jadi saya tahu kondisi awal dan saya tahu kecepatan awal di X-nya 0. Tunjukkan bahwa Y1 cos dan Y2 sin adalah basis solusi. Nah, untuk menunjukkan bahwa Y1 dan Y2 adalah basis solusi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah cek dulu bahwa betul Y1 ini solusi dari PDB-nya. Cek kemudian Y2 juga solusi dari PDB-nya. Kemudian yang harus kita lihat yang ketiga adalah Y1 dan Y2 tidak saling berkelipatan ya. Jadi Y1 dan Y2 itu bukan kelipatannya. Y1 bukan kelipatan Y2 ataupun sebaliknya. Y2 juga bukan kelipatan Y1. Ya, jadi 3 tahap yang harus dilakukan untuk mengecek apakah betul dia basis solusi. Kita cek dulu dia solusi atau tidak. Substitusikan ke PD-nya apakah betul Y1 memenuhi PD-nya, Y2 juga memenuhi PD-nya. Kemudian step ketiga adalah kita cek bahwa Y1 dan Y2 itu saling bebas linear, bukan merupakan kelipatan satu sama lain. Kemudian ini ya, jadi jawabannya saya langsung jawab aja deh, jadi duanya nanti di slide selanjutnya. Jadi di sini saya cek ya, Y1 cos juga merupakan memenuhi solusi PD, memenuhi PD-nya, Y2 memenuhi PD-nya.
Kemudian Y1 dan Y2 bukan merupakan kelipatan satu sama lain. Artinya Y1 dan Y2 saling bebas linier. Jadi terbukti bahwa Y1 dan Y2 adalah basis solusi dari PDB tersebut. Jelas ya? Untuk yang poin pertama. Kemudian yang kedua, tunjukkan pula bahwa C1, Y1 ditambah C2, Y2 dengan Y1-nya cos dan Y2-nya sin ya, juga merupakan solusi dari PDB order 2 linear tersebut. Artinya, substitusikanlah Y sama dengan C1 cos ditambah C2 sin ke persamaan diferensial ini. Cocok enggak sama dengan 0? Enggak. Kalau sama dengan 0 berarti betul dia adalah solusi. Yang ketiga, tentukan solusi khusus dari IVP tersebut. Jadi kalau sudah ketemu ini merupakan solusinya, solusi umumnya, substitusikanlah nilai X-nya 0, Y terus ya X-nya 0 harus Y-nya jadi 3, Y aksen diturunkan, substitusikan X-nya 0 harus jadi min 0,5. Maka nanti Anda akan dapatkan nilai C1 dan C2. Ya. Oke, coba kita lihat yang kedua. Apakah betul Y sama dengan C1Y ditambah C2 dikali Y2 yang sama dengan C1 cos ditambah C2 sin itu merupakan solusi dari persamaan diferensialnya? Kita cek, Y double aksennya saya dapat min 1 cos min C2 sin. Y-nya adalah C1 cos plus C2 sin. Kalau dijumlahkan ini akan hilang dengan yang itu, ini akan hilang dengan yang itu. Jadi sama dengan 0. Berarti betul Y double aksen plus Y sama dengan 0 sesuai dengan persamaan diferensialnya ya. Dari solusi umum ini Y sama dengan C1 cos X plus C2 sin X, saya bisa tentukan Y aksennya yaitu min C1 sin X plus C2 cos X. Substitusikan nilai 0 ke sini. Ini substitusikan 0, ini substitusikan 0, harus jadi nilainya 3 gitu ya. Kemudian substitusikan 0 ke sini, substitusikan 0 ke situ, harus jadi nilainya min 0,5 gitu ya. Kita tahu cos 0 berapa? 1. Jadi saya tahu C1 dikali 1 ditambah C2 dikali 0, jadi sama dengan C1 itu harus sama dengan 3. Yang ini min C1 dikali 0 ditambah C2 dikali 1, jadi C2 sama dengan min 0,5. Sehingga saya dapat nilai C1-nya adalah 3 dan C2-nya adalah min 0,5. Sehingga kita peroleh solusi khusus ya, bukan lagi solusi umum karena tapi jadi solusi khusus. Karena sudah tidak memuat C1 dan C2, tidak memuat konstanta sembarang ya. Jadi ini solusi khususnya adalah 3 cos X min 0,5 sin X. Jelas ya? Contoh soal kedua. Tunjukkan bahwa Y1 sama dengan 1 plus cos X dan Y2 sama dengan 1 plus sin X merupakan solusi. Kemudian tunjukkan bahwa Y sama dengan C1 Y1 ditambah C2 Y2 bukan merupakan solusi dari PDB tersebut. Nah, perhatikan bahwa PDB yang kita tinjau sekarang bukan lagi PDB homogen, masih linear tetapi tidak homogen. Ini adalah PDB linear non homogen. Ternyata kita bisa melihat bahwa nanti solusi atau kombinasi linear dari solusinya yaitu Y1 yang Y2 itu bukan solusi. Coba ya kita cek. Kalau Y1-nya adalah solusi, maka dia akan memenuhi persamaan diferensialnya. Betul ya? Y2-nya juga solusi, memenuhi persamaan diferensialnya. Kemudian kita akan cek apakah Y sama dengan C1Y ditambah C2 dikali Y2 itu memenuhi persamaan diferensialnya. Nah, kita tahu Y-nya jadinya ini ya, C dikali 1 plus cos ditambah C2 dikali 1 plus sin. Y double aksennya adalah min C1 cos min C2 sin. Y aksennya adalah C1 cos plus C2 sin. Ini akan hilang dengan yang di situ. C1 cos akan hilang dengan yang di sini. Bersisa C1 dan C2.
C1 ditambah C2, kita harapkan dia dalam artian secara umum, kalau C1 dan C2-nya adalah sebarang bilangan real, maka belum tentu C1 ditambah C2 itu sama dengan 1. Kan kita tahu bahwa C1 dan C2 itu sembarang bilangan real atau semua bilangan real. Kenapa disebut solusi umum? Kan C1 dan C2-nya masih sebarang. Nah, karena C1 dan C2 tidak selalu sama dengan 1, maka Y sama dengan C1 plus Y2, C1Y1 ditambah C2Y2 itu bukan merupakan solusi persamaan diferensial biasa linear non homogen. Ya. Jadi hati-hati untuk menerapkan prinsip superposisi atau melihat solusinya sebagai kombinasi linear dari dua buah basis solusi, itu kita harus cek dulu PDB-nya itu linear atau tidak, kemudian PDB-nya itu homogen atau tidak. Prinsip superposisi hanya berlaku untuk PDB linear homogen. Jelas ya? Oke. Contoh soal ketiga. Nah, kalau ini PD-nya nonlinear. Anda bisa coba sama dengan dua soal sebelumnya ya, dua contoh soal sebelumnya. Kita bisa cek bahwa Y1X kuadrat itu memenuhi PD-nya, Y21 memenuhi PD-nya, tetapi kombinasi linear dari Y1 dan Y2 yang sama dengan C1X kuadrat plus C2 itu tidak memenuhi PD-nya. Ya. Jadi ini tidak sama dengan 0 untuk C1 dan C2 bilangan real. Ya, jadi jelas bahwa kombinasi linear atau prinsip superposisi hanya berlaku untuk persamaan diferensial biasa linear homogen ya. Padahal ini kan Y1 dan Y2-nya sudah saling bebas linear ya. Tetapi sebelum jauh ke sana yang harus dilihat adalah PD-nya dulu. Dia PDB jenis apa? Linear atau tidak? Homogen atau tidak? Oke. Satu lagi sedikit di video yang pertama. Jadi terkait reduksi order PDB reduksi order PDB order 2 linear homogen. Ya. Jadi ini kalau tadi ini kan saya belum membahas bagaimana cara cari solusi ya. Cara cari Y1 dan Y2-nya tadi yang merupakan basis solusi tadi gimana? Nah, ini saya belum bahas. Nah, di sini misalkan kita tahu satu basis solusi dan kita mau cari basis solusi yang lain gitu ya. Jadi kalau saya punya PDB order 2, ini order 2 harusnya, order 2 linear homogen ini. Kemudian saya sudah tahu solusi Y1. Saya dapatkan dengan menebak gitu ya. Ah, ini kira-kira Y1-nya bentuknya ini gitu ya. Nah, maka kita bisa cari basis solusi yang lain yang tentunya bebas linear dengan Y1 sebagai kelipatan Y1 dikalikan suatu fungsi X. Jadi bukan dikalikan skalar tapi dikalikan suatu fungsi X yang kita sebut fungsi U ini. Ya. Nah, kita mengharap Y2 ini adalah solusi dari PDB order 2 homogen kita. Maka saya cari Y2 aksen, kemudian saya cari Y2 double aksen. Ingat bahwa U-nya fungsi dari X ya. Jadi kalau diturunkan berarti U aksen. Kita punya U aksen. Turunkan 2 kali U double aksen. Kita akan punya Y2 double aksennya jadi ini ya. Jadi ini saya bahas satu-satu deh. Y2 aksennya adalah U aksen Y1 ditambah U Y1 aksen. Kalau diturunkan terhadap X berarti U double aksen ditambah Y1 ditambah U aksen Y1 aksen gitu ya. Yang ini turunkan terhadap X, saya akan punya U aksen Y1 aksen, kemudian yang belakang diturunkan, yang depan tetap U dikali Y1 double aksen. Nah, ini sukunya sama, saya tuliskan jadi 2 U aksen Y1 aksen gitu ya. Kemudian substitusi Y sama dengan Y2 ke persamaan ini. Ya, saya substitusikan ke sini dengan memasukkan Y-nya sama dengan Y2, saya akan dapat
Y2 double aksen ditambah PX Y2 aksen ditambah QX Y2. Ini 2 ya. Saya akan punya ini. Ya, U double aksen Y1 ditambah U aksen 2 Y1 aksen ditambah P Y1 ditambah U Y1 aksen plus P Y1 aksen plus Q Y1. Ingat bahwa Y1 kita adalah solusi dari PDB kita ini, sehingga nanti nilai di sini akan sama dengan 0 ya, sesuai dengan persamaan diferensialnya. Nah, jadi saya akan punya sisanya yang di sini. Ya, ini sama dengan yang di sini ya. U double aksen Y1 ditambah U aksen dikali 2 Y1 aksen plus P Y1 akan sama dengan 0. Oke, sekarang bagaimana menyelesaikan PDB ini? Masalahnya sekarang di situ ya. Bagaimana menyelesaikan PDB ini? Kita misalkan bahwa V-nya adalah U aksen. V double aksennya adalah U double aksen, maka saya akan dapat PDB ekivalen tapi ordernya lebih rendah. Jadi kalau yang persamaan 2, yang ini adalah order 2, yang ini adalah order 1 ya. Order 1. Yang atas variabel tidak diketahuinya itu U, yang bawah variabel tidak diketahuinya adalah V. Variabel bebasnya adalah V. Di mana kaitan U sama V, V adalah sama dengan U aksen. Nah, ini yang kita sebut dengan reduksi order. Jadi yang awalnya PDB-nya order 2, saya bisa reduksi menjadi PDB order 1 dengan transformasi variabel. Nah, ini kita bisa selesaikan dengan metode di penyelesaian PDB order 1. Karena itu bisa dipisahkan ya, variabelnya gunakan saja yang paling mudah metode pemisahan variabel. Saya bisa hitung ternyata V-nya adalah Y1 pangkat min 2 atau bisa jadi 1 per Y1 kuadrat gitu juga boleh ya. Eksponensial min integral P dx. Ya. Ini kalian tahu kan ya integral dari Y1 aksen per Y1 dy. Ini kalian bisa gunakan substitusi U-nya adalah Y1 sehingga du-nya adalah Y1 aksen. Nanti akan dapat integralnya adalah ln Y1 ya. Nah, nanti akan dapat itu. Kembalikan dong, jangan dalam V, kan PDB kita tadi dalam Y ya. Oke, V kita balikan dulu ke U. V itu sama dengan U aksen, berarti U sama dengan integral dari V terhadap dx. V terhadap dx berarti U adalah integral ini terhadap dx. Karena Y2 adalah UY1, maka Y2 adalah U dikalikan dengan Y1. U dikalikan dengan Y1. Ya. Ini dengan satu basisnya kita tahu. Nah, nanti di video selanjutnya kita akan mencoba mencari tahu bagaimana mendapatkan basis solusi yang lainnya. Bukan dengan cara menebak, tapi kalau saya punyanya saya mau cari basis solusinya yang lain Bu, jadi nggak tahu nebaknya gitu ya, tapi saya ingin cari tahu yang lain. Nah, ini latihan soal bisa dicoba dulu bagaimana mereduksi PDB order 2 menjadi PDB order 1. Bagian kedua adalah mengecek bahwa Y1 dan Y2 merupakan basis solusi dari PDB yang bersesuaian. Kemudian kita diminta untuk menentukan solusi khususnya. Ingat, bagaimana menentukan basis solusi dari PDB adalah yang pertama dicek dulu bahwa fungsi tersebut memenuhi PDB. Masing-masing fungsi ya, baik Y1 dan Y2 dicek memenuhi PDB. Yang kedua, dicek bahwa Y1 bukan kelipatan Y2 atau Y2 bukan kelipatan Y1. Kalau sudah, tentukan solusi umumnya, bentuk solusi umumnya, yaitu Y sama dengan C1Y1 ditambah C2Y2. Kalau memang Y1 dan Y2 adalah basis solusi ya. Kemudian tentukan C1 dan C2 berdasarkan nilai awal yang diketahui. Gitu ya. Oke, nanti di materi selanjutnya kita akan masuk ke PDB order 2 linear dengan koefisien konstan gitu
Jadi kenapa kok koefisien konstan dulu Bu? Nah ini kenapa tadi saya ajarkan dulu yang reduksi order dengan satu basis solusi diketahui itu berlaku untuk PDB order 1 linear homogen dengan koefisien konstan maupun koefisiennya variabel. Selanjutnya untuk memudahkan ya, karena kalau PDB order 1 koefisien variabel itu metodenya sangat bergantung dengan bentuk fungsi P dan fungsi Q-nya dan fungsi R-nya tentunya. Jadi kita coba sederhanakan masalahnya dengan melihat solusi untuk PDB order 1 linear homogen dengan koefisiennya adalah berupa konstan. Gitu ya. Oke, latihan soalnya bisa dicoba dan kita bisa lanjut ke video pembelajaran yang kedua.